Selepas saya bertugas sebagai anggota dewan, tentunya sering membantu istri lah menghabiskan waktu di sini di warung sate ini. Artinya gini, saya terapkan ke mereka juga ya. Pertama, kita artinya hidup sosial ya, bersosial. Karena kita sadar ya, manusia itu terlahir sebagai makhluk sosial, zon politikon. Sebaik-baiknya manusia, dia memberi manfaat buat orang lain. Nah itu maksudnya gitu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat Kang? Alhamdulillah. Terima kasih Kang Mansuruddin, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PAN sudah menerima saya di sini dan menyempatkan waktunya Kang. Oke, siap. Wilujeng Sumping di warung sate Cagar Alam. Oke, namanya warung sate Cagar Alam. Warung ya? sate Cagar Alam. Kebetulan ini dekat Cagar Alam, hutan lindung. Lindung ya, Cagar Alam. Nah Kang tadi saya lihat juga ikut bantu-bantu nih sama istri ya. Memang Akang kesehariannya berdagang ya selain jadi anggota dewan? Ya, selepas saya bertugas sebagai anggota dewan, tentunya sering membantu istri lah menghabiskan waktu di sini di warung sate ini. Jadi bareng sama istri, itu usaha istri berarti ya? Ya, sama istri, sama keluarga, usaha keluarga deh gitu ya. Nah, orang saya jadi penasaran nih gitu soal masa kecil Akang, karena masyarakat sudah tahu kalau Akang tuh dipanggil akrabnya Akang Acuy ya, sebagai anggota dewan gitu. Boleh nggak kita tahu soal masa kecil Akang gitu? Apakah memang latar belakang Akang tuh lahir di keluarga pedagang atau emang dari politisi gitu? Kebetulan saya menghabiskan masa kecil dan dewasa di sini di Pelabuhan Ratu. Latar belakang keluarga saya pedagang nih. Pedagang. Jadi Akang lahir tahun dan anak keberapa Kang? Saya lahir tahun 1976. Soal masa kecil kan ada bagaimana dalam hal pendidikan orang tua sehingga akhirnya Akang saya bilang sukses gitu sekarang Kang. Amin. Saya sekolah di kampung ya, di Madrasah Ibtidaiyah. Oh, di madrasah. Madrasah Ibtidaiyah MI ya. MI. Terus saya lanjut sekolah ke Madrasah Sanawiyah. Selalu sekolah saya berlatar belakang agama karena ibu bapak saya harusnya saya pergi ke pesantren gitu. Tapi saya lebih baik udah aja sama aja, kata saya. Di Ibtidaiyah juga pendidikan agamanya banyak, di Sanawiyah juga banyak gitu. Nah, setelah Ibtidaiyah dan Sanawiyah, di SLTA-nya saya ke SMA Negeri Pelabuhan Ratu. Gitu. Ya, tamat tahun 1994. 1994. Kemudian saya sempat nganggur dulu 1 tahun. Suka nongkrong di pantai saya. Anak pantai. Suka nongkrong di pantai, lihat dulu tuh bule itu banyak kesini kan, masih begitu ramai sehingga banyak turis-turis asing ke sini. Nah, kadang juga saya sambil belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris ke turis asing langsung gitu, mencoba gitu, mencoba how are you, where are you from, gitu dah. Artinya tegur sapa gitu, daily activity gitu. Nah, setahun setelah itu saya memperdalam itu, mungkin saya harus kuliah nih. Oke, jadi dari dasar ketemu turis, ngobrol bahasa Inggris, jadi akhirnya jadi suka bahasa Inggris ya? Akhirnya tertarik. Terus saya pergi kuliah ke Bandung, ke STBA, Sekolah Tinggi Bahasa Asing, ngambil bahasa Inggris. Itu loh maksudnya. Itu ya kisahnya. Akang ngambil pendidikan bahasa Inggris karena sering ketemu turis dan akhirnya lulus kapan tak? Lulus itu tahun 99. 99 ya? 99 itu kebetulan ya masa krisis moneter ya, sehingga
setelah keluar sekolah itu mencari pekerjaan itu sulit. Saat itu, Ya. tahun 99. Saat itu sehingga saya putuskan untuk menjadi pekerja migran. Selepas kuliah langsung jadi pekerja migran gitu kan ya? Iya, betul. Kemana tuh Kang? Ke Korea Selatan. Ke Korea Selatan, untuk pekerja migran Indonesia sebagai kerjanya apa Kang? Ya ke pabrik itu saya kerja di pabrik kulkas. Pabrik kulkas dengan bekal Akang latar belakang pendidikannya bahasa Inggris itu tuh. Ya, betul. Tapi ke Korea ya. Nah, tapi di sana ternyata banyak pekerja migran dari negara-negara lain. Sehingga kebetulan teman pabrik itu waktu itu ada 25 orang. Nah, karena dengan saya mampu bisa sedikit-sedikit berbahasa Inggris, jadi saya ditunjuk gitu. Sama di sana juga ada yang bisa bahasa Inggris, sambil juga belajar bahasa Korea. Saya juga alhamdulillah jadi leader bagaimana artinya pengerjaan, produksi gitu. Nah, seperti itu. Berapa tahun tuh Kang San? Lumayan lah, 3 tahunan lah. 3 tahun. Ya, waktu itu Korea itu mungkin lebih maju ya dibanding kita. Persoalannya apa? Dulu itu wartel. Tapi ke sana datang udah warnet di sana. Oh, di sini masih wartel, di sana udah warnet. Ya, terus kayak gini, HP itu mungkin kalau orang kita waktu itu tahun 2000-an masih setingkat siapa gitu yang pakai itu. Kalau di sana buruh-buruh juga sama, ada pekerja-pekerja juga udah menggunakan HP gitu. Jadi kalau di sini mungkin langka atau masih barang mewah. Tingkatnya manajer ya masih barang mewah, tapi di sana para buruh pekerja pun udah punya HP. artinya gitu, pekerja pabrik itu sudah punya HP gitu. Oke, dan setelah 3 tahun di Korea pulang lagi Kang ya? Pulang kampung saya, pulang kampung. Kebetulan kan artinya ketika di kampus saya aktif juga ya sebagai aktivis kampus gitu. Ikut di organisasi kampus. Terus waktu rame-ramenya itu kebetulan saya suka ya merhatiin kehidupan demokrasi, sosial demokrasi di Indonesia, sehingga waktu itu di 99 saya bergabung juga ke ada mendirikan partai itu. Waktu itu Pak Amin Rais itu saya ikut ke Partai Amanat Nasional gitu. Jadi itu kisah Kang akhirnya setelah lulus kuliah, kerja, kemudian di Korea Selatan, akhirnya mulai tertarik politik itu setelah kembali pulang ke Indonesia, kemudian melihat perpolitikan Indonesia ya, meninjau perkembangan politik Indonesia. Ya, sebelumnya juga sih sudah aktif gitu sebelumnya juga. Waktu 99 2000 itu kan ada pemilihan ya. Saya jadi ketua desa lah, ketua ranting namanya itu. Ketua ranting. Gitu. Jadi sekaligus juga pendiri PAN Kabupaten Sukabumi dong. Salah satu lah mungkin ya, karena banyak ya. Mungkin dan saya juga waktu itu mungkin anak bawangnya gitu ya. Karena banyak tokoh-tokoh besar ya, tokoh besar. Oke. Gitu. Nah, sebelum kita melanjut lagi soal karir politik ya Kang. Saya ingin mengupas dulu Kang soal kisah cinta Akang gitu ya. Kan tadi Akang tentunya setelah kuliah kemudian juga akhirnya bekerja, apakah sudah menikah itu kapan sih? Sebelum kerja atau sudah menikah? Setelah kuliah, sebelum wisuda. Oh, tahun berapa berarti? Tahun 99. 99 ketemu sama ibu di kampung sih. Oh, di sini orang sini sama orang sini ya. Sesama orang sini, sesama satu desa lah. Satu desa. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya berapa anak kan? Saya punya 3 anak. 3 anak ya. Semua laki-laki ya? Laki-laki semua. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya laki-laki. Tiga-tiganya. Oke. Punya 3 anak, semua laki-laki gitu. Umur-umurnya masing-masing berapa Pak? Yang satu 19 tahun. Baru keluar SMA. Yang satu lagi umur kelas 1 SMP. Yang satu lagi masih di TK. Bungsu TK berarti ya? Dan semua laki-laki. Apakah ketiganya itu ada yang mengikuti jejak ayahnya nih gitu kalau lihat-lihat? Kalau saya lihat belum sih. Belum ya? Tapi kalau istilahnya kalau di kampung itu, kalau riung-riungannya jadi leader juga anak saya gitu. Kalau ada riungan-riungan gitu kebetulan jadi si inisiatornya itu
anak saya baik yang ke satu, kedua ataupun ketiga gitu. Jadi kalau ke rumah tuh bawa orang Banyak. teman, anak yang pertama bawa teman, anak yang kedua bawa teman, anak yang ketiga juga bawa teman. Gitu akhirnya banyak di luar, banyak orang gitu. Iya, apa sih Kang resepnya jadi maksudnya mendidik anak gitu ya Kang agar bisa jadi leader gitu Kang? Ya artinya gini, saya terapkan ke mereka juga ya. Pertama kita artinya hidup sosial ya, bersosial. Karena kita sadar ya manusia itu terlahir sebagai makhluk sosial, zon politikon ya. Pertama itu, yang kedua juga saya didik mereka itu maksudnya bukan ini ya, seperti diri saya mencoba bagaimana diri saya ataupun keluarga memberikan manfaat buat orang lain gitu kan. Ada kutipan hadis kalau nggak salah ya, khairunas anfa'uhum linnas kan. Sebaik-baiknya manusia dia memberi manfaat buat orang lain. Nah itu maksudnya gitu. Dan itu yang disampaikan ke ya saya sering sampaikan gitu, apapun kamu harus bisa berbagi dengan masyarakat. Dan contoh misalkan sebenarnya saya kadang-kadang masyarakat sekarang ya, kalau di politik ini kan ya, kembali ke politik ya, untuk bicara konsep, ide, gagasan, sukar masuk. Kalau dengan 3S, apa itu? sapa, senyum, sodakoh gitu kan. Nah, biasa masyarakat lebih familiar, lebih mengenal gitu. Ya gitu. Dan itu cara yang diterapkan Akang ya. Ya gitulah. Nah, kalau melihat perjalanan karir politik Akang, kemudian sekarang Akang jadi anggota dewan. Siap. Kesibukan juga Akang menjadi anggota dewan pasti padat gitu ya, ada agenda-agenda, kemudian juga sekarang berdagang. Nah, gimana kan dukungan dari keluarga, istri, dari anak, perhatian ke anak juga gimana itu Kang? Ya, alhamdulillah ya, karena istri saya ketemu juga dulu, sudah tahu saya suka berpolitik ya. Nah, ketika jadi sudah tidak kaget lagi Sudah gitu. tidak kaget. Ya berjalan di politik itu gitu. Dan pesan saya juga ya, jangan lupa kepada anak muda atau siapapun, artinya haruslah melek politik. Ya. Karena apapun yang kita rasakan hari ini, hidup di negara demokrasi, itu merupakan hasil dari pemikiran politik yang menjadi kebijakan politik. Nah itu. Dan akhirnya itu jadi motivasi Akang untuk terjun ke dunia politik Ya, Akang ya. salah satunya itu ya. Juga di sisi lain saya sering banyak terinspirasi juga ketika misalkan saya bukan sebagai anggota dewan ya, misalkan hanya sebagai Kang Acuy biasa. Barangkali orang minta bantuan ke saya, misalkan sumbangan-sumbangan hanya misalkan 100.000, 150.000, tetapi lewat kebijakan pemerintah saya bisa misalkan mengusulkan kepada pemerintah menjadi salah satu kebijakan untuk bisa misalkan membantu masyarakat membangun apa gitu, sekolah apa gitu. Jadi Akang punya rasa peduli sesama yang tinggi ya Kang ya. Akhirnya kemudian juga ada cara nih lewat sistem politik ya Kang ya. Akhirnya Akang masuk ke politik ya. Dan sepertinya kalau Akang tadi bercerita terkait Akang akhirnya masuk ke PAN itu karena terinspirasi dari sosok Pak Amin Rais kah? Dulu di kampus ya, banyak artinya statement Pak Amin Rais ya waktu itu kan ya, antara 95 sampai tahun 2000 ya. Artinya Pak Amin getol mengkritisi kehidupan demokrasi Indonesia. Muncullah waktu itu kan adanya reformasi ya. Tapi artinya bukan ada yang menyebut Bapak Reformasi gitu, walaupun semua juga mahasiswa atau siapapun juga sama-sama bergabung. Beliau juga salah satunya lah dari bagaimana reformasi ini bergulir gitu. Oke, jadi semangat dari Pak Amin Rais akhirnya diterapkan juga Kang di Kabupaten Sukabumi ya berarti. Sudah boleh mungkin diceritakan akhirnya Kang masuk terpilih jadi anggota dewan itu tahun 2014. Oke, berarti sekarang kedua periode ya? Iya, kedua periode saya. Kedua periode. Lihat Kang itu mengabdi ke masyarakat, ingin membantu masyarakat. Insya Allah. Dan sekarang sudah masuk kedua periode. Boleh kali Kang pengalaman berkesan ataupun istilahnya sudah masuk ke dunia politik tuh apa sih akhirnya membuat Akang pelajaran yang didapat gitu Kang? Pelajaran yang didapat itu ya menjadi
kebanggaan juga buat saya ketika misalkan di masyarakat butuh contoh ya, misalkan butuh jembatan untuk menghubungkan desa yang satu ke desa yang lainnya. Ya. Kita coba usulkan gitu kan ke pemerintah gitu kan ya. Terus usulan kita itu terrealisasi, artinya program dan kegiatan pemerintah itu memberikan alhamdulillah kebanggaan sendiri ya gitu kan ya. Misalkan ada jalan jelek gitu, saya usulkan masuk alhamdulillah gitu kan. Terus misalkan ada tempat gelap-gelap, kita usulkan PJU jadi terang benderang. Nah, itu juga suatu kebanggaan dan kebahagiaan buat saya gitu. Ya, dan akan sebagai asli warga Palabuhan Ratu ya, juga tentunya mengupayakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Palabuhan Ratu itu ya, makanya kan. Insya Allah. Ya. Oke Kang, terima kasih banyak waktunya Kang ya. Siap. Mungkin sekali lagi satu pesan kepada masyarakat, apalagi akan kan latar belakang sebagai pekerja ya Kang ya. Iya. Inspirasi ke anak muda gitu Kang. Dimanapun kita berada, kita tetap kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas gitu. Ya. Turun Kang, sukses Siap. untuk usahanya juga nih. Boleh mungkin nanti saya pesan menunya. Oh boleh, siap. Kayaknya enak nih. Oke. Turun Kang. Siap. Atur nuhun.